Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, selamat sore. Selamat kita berjumpa kembali dalam jadwal ibadah kita, ibadah doa, perenungan dan pembelajaran Alkitab. Hari ini Jumat 27 Agustus 2021. Masih secara online karena kita masih harus tetap berjaga dulu, dan nanti awal bulan depan atau Jumat depan kita sudah akan mulai kembali di gereja. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara menyiapkan diri masing-masing di rumah, di satu tempat ruangan untuk dapat mengikuti perenungan pembelajaran firman sore hari ini. Puji Tuhan. Mari kita fokus, terarah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan akan memberkati kita untuk kita terus belajar, dimampukan, memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan beriman kita. Puji Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa Sorga, dalam nama Tuhan Yesus, sore hari ini dalam pembelajaran perenungan kebenaran firman-Mu, kembali lagi kami ada dalam persekutuan yang indah untuk terus belajar memahami dan mengerti rencana Tuhan, maksud Tuhan dalam kehidupan beriman kami kepada Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, mampukan kami untuk menyerap, memahami dan mengertinya apa yang Tuhan mau. Mampukan kami, tolong kami hamba-Mu dalam tugas dan pelayanan ini, dalam kekuatan, kesehatan, kesanggupan, hikmat dan urapan Tuhan. Jauhkan dari gangguan, kekacauan, kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu pembelajaran perenungan kami pada sore hari ini. Dalam nama Yesus kami tengking, kami usir, pergi, tinggalkan kami, tinggalkan tempat kami, dan biarlah roh Tuhan ada bersama dengan kami. Dalam berkat nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak, Ibu, Saudara, perenungan dan pembelajaran sore hari ini saya angkat di dalam salah satu pengajaran Yesus di atas bukit. Ya, dalam Injil Matius pasal 5, pasal 6, pasal 7, kita tahu semua itu adalah khotbah Yesus di atas bukit, dan di dalam khotbah itu banyak pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan untuk kita coba memahami, belajar mengerti apa pemahaman rohani, apa yang Tuhan mau dari pembelajaran itu, dari apa yang Tuhan sampaikan. Yaitu di dalam Injil Matius pasal yang ke-7. Ya, dari sekian banyak dalam 3 pasal ini, salah satunya dalam Matius pasal 7 ayat 13 dan 14. Injil Matius 7 ayat 13 dan 14 berkata, "Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya." Puji Tuhan. Di dalam kedua ayat ini kita melihat Yesus sedang mengajar tentang suatu topik yang dapat dikatakan atau dengan judul hukum perjalanan. Yesus sedang mengajar tentang hukum perjalanan yang hanya terdiri dari 2 alternatif. Hukum perjalanan yang Yesus ajarkan terdiri dari 2 alternatif, yaitu dalam ayatnya yang ke-13, adanya pintu dan jalan yang lebar, pintu dan jalan yang luas. Dikatakan di situ, karena lebarlah pintu dan
luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ya, Yesus mengajar yang pertama ayat 13, pintu dan jalan yang lebar dan luas. Lalu ayat yang ke-14 tadi dikatakan, ya, pintu dan jalan yang sempit atau yang sesak. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, kita tahu semua, dalam perjalanan hidup manusia di dunia ini, setiap orang tentu akan memilih pintu dan jalan yang lebar. Ya, dalam perjalanan hidup, ya, ingin dalam gambarannya untuk memilih pintu dan jalan yang lebar dan luas. Mengapa? Ya, tentu ini ada sebabnya. Mengapa? Karena akan memungkinkan perjalanan itu akan lancar. Karena lebar, luas, ya, saudara-saudara, akan melancarkan, akan menjadi tenang, akan tidak banyak mengalami hambatan atau rintangan. Sehingga tadi dikatakan banyak orang yang menginginkannya, banyak orang yang mau masuk. Ya, memang ini secara pemikiran manusia, ya saya katakan ada benarnya, nalar memang. Ya, orang kepingin yang luas, yang lebar tentunya, supaya tidak berdesak-desakan. Ya, saudara-saudara, tetapi kita melihat dalam pengajaran Yesus tentang hukum perjalanan ini, sekali lagi, tentang pengajaran Yesus tentang hukum perjalanan ini, mengajar, bahkan menyuruh kita, perhatikan tadi, hendaklah kamu, ya saudara-saudara, masuklah, ya. Nah, saudara-saudara, Yesus mengajar kepada kita supaya justru sebaliknya, bagaimana kita sebagai umatnya, kepunyaan milik sebagai orang yang beriman kepada kita, saudara-saudara, Yesus mengajar untuk kita masuk, berjalan melalui pintu dan jalan yang sempit, yang kecil. Ya. Mengapa? Tentu ini ada maksud. Ya. Tentu kita melihat dalam pemahaman secara rohani. Ya, di dalam iman kita kepada Tuhan, ya, Tuhan mengajar kita masuk melalui pintu dan jalan yang sempit. Mengapa? Di dalam terjemahan sehari-hari, saudara-saudara, dalam 2 ayat ini disebutkan, ya, dalam terjemahan sehari-hari 2 ayat ini, pintu dan jalan yang lebar, pintu dan jalan yang luas itu menuju kepada kebinasaan. Ya, menuju kepada kebinasaan. Dan dalam ayat yang ke-14 tadi, pintu dan jalan yang sempit, pintu dan jalan yang sesak, itu menuju kepada kehidupan. Apa maksudnya pintu dan jalan yang lebar, luas menuju kepada kebinasaan? Sudah jelas ini menunjuk kepada neraka. Ya, sudah jelas. Lalu pintu dan jalan yang sempit, yang sesak, tentu itu menuju kepada sorga karena kehidupan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dimaksud dengan pintu dan jalan yang sempit? Siapa yang dimaksud dengan pintu dan jalan yang sempit? Perhatikan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-7 dan 9. Ya, Yohanes 10 ayat 7 dan 9. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Perhatikan, akulah pintu ke domba-domba itu. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, ini Yesus katakan soal pintu. Lalu soal jalan, ayat yang sudah terkenal Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 itu, dia berkata,
Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 10 ayat 9, siapakah pintu itu? Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah." Ya, Yesus. Lalu siapa jalan itu? Yohanes 14 ini ayat 6. Yesus katakan, tetapi kata Yesus, "Akulah jalan kebenaran." Ya, pintu menuju kepada keselamatan. Karena dia akan menuju kepada keselamatan. Dan dia masuk keluar mendapatkan padang rumput. Apa itu padang rumput? Yang berbicara kebutuhan jasmani, makanan, minuman yang kita perlukan secara jasmani. Ya. Lalu jalan, Yesus adalah jalan menuju kepada kehidupan. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Siapa Bapa? Ya adalah sorga. Ya. Jadi ini adalah kehidupan secara rohani. Pintu adalah kehidupan secara jasmani. Dia akan mendapatkan padang rumput. Jalan, ya, melaluinya dia akan sampai kepada Bapa di sorga. Ya, menunjukkan kepada kehidupan kerohanian kita. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pembelajaran dan arti rohani yang perlu kita ketahui melalui ajaran Yesus tentang hukum perjalanan. Pintu dan jalan yang lebar, luas. Pintu dan jalan yang sempit, yang sesak. Saudara-saudara, pelajaran yang perlu kita ketahui menunjukkan jika kita telah mengambil keputusan. Perhatikan, jika kita telah mengambil keputusan ya, untuk mengikut Kristus, untuk percaya kepada Yesus, untuk beriman kepada Yesus, berarti kita ditentukan untuk dan harus masuk melalui pintu dan melalui jalan yang sempit. Ini saudara-saudara, ya, pembelajaran pemahaman rohaninya jika kita mengikut Kristus. Sebab Kristus katakan, "Akulah pintu itu, akulah jalan." Pintu yang sempit, jalan yang sempit itu. Nah, kalau kita sudah percaya, kita harus ada di situ. Ya, kita harus masuk melewati itu supaya kita memperoleh keselamatan, memperoleh kehidupan, akan mendapatkan padang rumput, dia keluar masuk. Lalu melalui Yesus kita memperoleh keselamatan bersama-sama dengan Bapa di sorga. Puji Tuhan. Ya, jadi sebagai orang beriman mau tidak mau, ya saudara-saudara, kita percaya Yesus, mengikuti Yesus, kita berada di jalan yang sempit. Memang tidak mudah, tidak gampang. Jalan yang sempit, pintu yang sempit, berdesak-desakan. Ya saudara-saudara, sulit. Tetapi justru disitulah, ya saudara-saudara, ada rencana Allah yang indah. Justru disitulah Tuhan mengerjakan sesuatu buat kita, ya, yang lebih indah, yang lebih baik. Puji Tuhan, melalui pintu dan jalan yang sempit ini. Dengan kata lain, maka kita pun harus menghormati hukum Allah ini. Ya, kita harus menghormati hukum perjalanan yang Tuhan ajarkan ini, yang telah ditetapkan bagi kita, di mana di dalam hukum perjalanan ini kita harus menghormatinya. Saudara-saudara, membutuhkan, ya, membutuhkan adanya penyangkalan diri, ya, penyangkalan diri. Saya ingin hubungkan di dalam Injil Lukas, Fatsalnya yang ke-9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23 berkata begini. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mengikut aku." Nah ini, perhatikan. Setiap orang yang mengikut aku, yang percaya kepadaku, yang beriman kepadaku. Itu maksudnya.
Yang mengikut aku, yang percaya beriman kepadaku, ia harus berada dalam hukum perjalanan ini. Saudara-saudara, di mana dikatakan dalam hukum perjalanan ini, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Menyangkal diri, memikul salib setiap hari. Puji Tuhan. Saudara-saudara, apa maksudnya? Saudara-saudara, menyangkal diri, memikul salib, saudara-saudara, maksudnya adalah bagaimana kita harus berada di dalam satu pemahaman. Menyangkal diri itu berbicara kepada penyerahan kita. Penyerahan. Lalu memikul salib itu berbicara bagaimana pelayanan kita. Jadi saudara-saudara, siapa yang mengikuti Yesus, percaya Yesus, saudara-saudara, mengambil keputusan ikut Yesus, saudara-saudara, dia ditentukan berada dalam pintu dan jalan yang sempit, menghormati hukum perjalanan Allah ini, di mana ditetapkan untuk kita harus memiliki penyerahan diri, yaitu bagaimana penyerahan kita, dan memikul salib adalah bagaimana pelayanan kita. Puji Tuhan, penyerahan diri. Firman Allah banyak katakan, serahkanlah hidupmu, serahkanlah dirimu. Itu penyerahan total kepada Tuhan, menyerah sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita masuk dalam pelayanan, bentuk-bentuk pelayanan yang cukup banyak buat kita. Tuhan kiranya memberkati kita. Memang berat untuk masuk melalui pintu dan jalan yang sempit, berat, susah, sulit. Tetapi bagi mereka yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh dalam pengiringannya kepada Tuhan, saudara-saudara, mereka yang sungguh-sungguh, sudah pasti mereka akan berhasil. Perhatikan tadi dalam Injil Yohanes yang menunjukkan Yesus adalah pintu. Dia akan masuk keluar dan mendapatkan padang rumput. Ada hasilnya, saudara-saudara. Ada sesuatu yang indah yang akan dialami sekalipun sulit, sekalipun sesak, berdesak-desakan. Dan dalam Yohanes 14 tadi, saudara-saudara, dikatakan jalan, berbicara tentang jalan. Siapa yang melewati Yesus, yang berada di dalam Yesus, dia akan bersama-sama dengan Bapa di dalam sorga, di dalam kemuliaannya, di dalam keselamatan yang kekal itu. Ada hasilnya. Saudara-saudara, puji Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita, saudara-saudara. Tuhan sudah berjanji untuk selalu menyertai, melindungi, memberkati kita. Tidak usah takut. Sekalipun kita ditentukan harus berada di jalan, pintu yang sempit, yang sesak. Tapi disitulah berkat besar buat saudara dan saya. Disitulah hasil yang indah Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Saya tutup di dalam kitab Amsal. Amsal Fatsalnya yang keempat, ayat 14 dan 15. Amsal 4 ayat 14 dan 15. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jangan mengikuti jalan orang fasik, jalan orang yang jahat, menyimpang dan jalan terus. Jangan kita berada dalam jalan orang fasik, jalannya dunia, jalan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kita berada di dalam jalan dan pintunya Tuhan, sekalipun di situ mungkin berbatu-batu, sekalipun di situ mungkin banyak rintangan halangan.
tapi disitulah keselamatan dan kehidupan. Disitulah padang rumput buat saudara dan saya. Disitulah kehidupan kekal buat saudara dan saya. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara, masalah persoalan kesulitan hari-hari ini bagaikan pintu dan jalan sempit, jalan yang sesak yang harus kita lalui, yang harus kita lewati. Ya, saudara-saudara, saya dapat gambarkan masalah persoalan hari-hari ini, ya, yang sedang kita hadapi adalah merupakan pintu yang sempit, jalan yang sempit dan sesak. Tapi Tuhan izinkan untuk kita masuk. Tuhan izinkan untuk kita mengalaminya. Karena ada janji Tuhan. Haleluya. Kita akan mendapati padang gurun. Kita akan terima keselamatan, kehidupan kekal, mahkota kekal itu. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong, memberkati kita dalam perenungan dan pembelajaran sore hari ini. Haleluya. Kita berdoa, Bapa Sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati perenungan dan pembelajaran tentang hukum perjalanan yang Tuhan ajarkan buat kami. Untuk kami sebagai umat kepunyaan milik-Mu yang sudah percaya kepada Tuhan, kami berada di dalam pintu dan jalan yang sempit, yang sesak, karena disitulah berkat-berkat itu bagi kami. Disitulah kami menemukan padang gurun. Disitulah kami masuk di dalam keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami mampu. Tuhan mampukan kami. Haleluya. Banyak godaan yang harus kami hadapi hari-hari ini, yang coba mau menyeret kami untuk masuk kepada pintu dan jalan yang lebar, yang luas, yang akhirnya membawa kepada kebinasaan. Tapi tolong kami Tuhan. Haleluya. Sekalipun sulit dan sukar, kami tetap ada di dalam pintu yang sempit, jalan yang sempit. Haleluya. Karena disitulah Engkau, disitulah Tuhan, disitulah Tuhan menyediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan, memberkati, mampukan jemaat untuk menyerap, mengerti dan memahaminya, pengertian secara rohani, pembelajaran secara rohani untuk diterapkan dalam kehidupan beriman hari demi hari di dalam pengiringan jemaat Tuhan kepada Tuhan. Ampuni segala kekurangan salah kami, layakkan kami di hadapan Tuhan. Kembali lagi hamba berdoa seluruh jemaat Tuhan, tidak ada yang terlewatkan. Perhatian, kepedulian Tuhan kepada mereka, mulai dari anak-anak dalam studi sekolah lah berkati, dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu, apa yang mereka perlukan, butuhkan di tengah-tengah keadaan situasi yang sulit, Allah tetap menyediakannya, karena Tuhan memelihara kami. Tuhan memberikan buat kami, menyediakan semua keperluan kebutuhan. Yang lemah sudah dikuatkan, yang susah sudah dihiburkan, yang menghadapi masalah persoalan terima kemenangan, dan yang sakit sudah sembuh. Berkati dalam setiap usaha pekerjaan mata pencaharian, anak-anak dalam studi sekolah, berkati, sediakan semuanya bagi jemaat ini. Tetap memandang kepada kebesaran kuasa Tuhan. Apa yang jemaat-Mu selalu beri dan buat bagi Tuhan dan pekerjaan Tuhan, Allah berkati sebagaimana firman-Mu, perpuluhan milik Tuhan yang harus mereka bawa kembalikan. Firman-Mu terus mengajar, mengingatkan, dan sebagaimana janji firman-Mu, tingkap-tingkap sorga, pintu langit sorga Tuhan buka, curahkan dengan limpah kepada jemaat yang sangat mengasihi Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tidak ada yang terlewatkan dari perhatian Tuhan kepada seluruh jemaat Tuhan. Bahwa kami besok minggu lagi di gereja, kami akan ibadah secara langsung, ibadah di gereja lagi yang Tuhan sudah izinkan untuk kami dapat memulai kembali. Allah berkati, bawa semua jemaat Tuhan dengan penucapan syukur, mengampuni salah kekurangan kami. Hamba tutup ibadah doa, perenungan dan pembelajaran firman-Mu pada sore hari ini, dalam berkat nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai sore hari ini dan seterusnya sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya. Semua Bapak Ibu Saudara jemaat di rumah,
berkata amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya.